Halo pemirsa, sekarang Intan sedang berada di salah satu kedai kopi yang ramai dikunjungi oleh masyarakat Bandar Lampung, yaitu Ruang Kopi. Di Ruang Kopi ini menawarkan banyak sekali menu, mulai dari minuman ringan hingga menu makan siang. Suasananya juga sangat cocok untuk melepaskan penat. Nah, salah satu menu favorit di Ruang Kopi ini yaitu kopi lanang. Ingin tahu cara buatnya? Bisa langsung ikutin Intan. Yuk! Baik pemirsa, ini dia penampilan kopi lanang ciri khas dari Ruang Kopi. Aroma kopinya sangat kuat dan juga sangat nikmat. Nah, pemirsa, jika kalian ingin mencicipi kopi ini bisa langsung datang saja ke Ruang Kopi di Kedaton, tepatnya di sebelah Bandar Lampung. Selamat sore pemirsa. Salah satu yang menjadi tren pada masa pandemi 2020 adalah tanaman hias. Tanaman hias dan pot menjadi salah satu item yang paling banyak dicari di kalangan masyarakat. Pada umumnya, tanaman hias yang merupakan potnya terbuat dari bahan besi atau juga bahan plastik. Tapi kali ini berbeda, salah satu furnitur tanaman hias yang berada di samping saya terbuat dari kayu jati Belanda. Harganya pun beragam dari 250.000 sampai 500.000. Apa sih bedanya kayu jati pada umumnya dengan kayu jati Belanda? Bisa dilihat pemirsa, pada serat-serat ini timbul dan juga menjadikan motif ini berbeda. Ini bisa menjadi salah satu alternatif pemirsa sebagai salah satu koleksi di rumah. Pemirsa juga bisa cek di Instagramnya itu @rakayuin_aja. Sekian reportase dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitaran Jalan Sultan Agung, tepatnya dalam pembangunan flyover Jalan Sultan Agung, yang mana saat ini terlihat di sekitar kita para masyarakat yang berwirausaha, khususnya membuka lapak dagangannya. Mereka berpendapat bahwa sampai dengan saat ini tidak terlalu terjadi dampak signifikan terhadap usaha yang mereka buka, tetapi memang beberapa pembeli yang ingin mampir ataupun singgah ke tempat dagang mereka dalam membeli kebutuhan tertentu cukup merasakan kerepotan karena memarkirkan kendaraannya. Karena itu disebabkan jalan di sekitaran flyover Jalan Sultan Agung ini memang yang agak sedikit diperlebar karena pembuatan dari flyover itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan dari pembangunan flyover Jalan Sultan Agung. Saya kembalikan ke studio. Baik, selamat sore pemirsa Rada dimanapun kalian berada, dan tentunya pada saat ini Indah sedang berada di suatu tempat, dan tentunya di setiap daerah terdapat tempat-tempat di mana kita bisa bersantai bersama dengan keluarga. Dan di Kota Bandar Lampung tentunya terdapat juga sebuah kafe yang tentunya bisa bersantai bersama dengan keluarga, bercengkerama, dan tentunya tetap menjaga silaturahmi. Salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung bertepatan dengan kantor Radar Lampung TV, yaitu Ruang Kopi. Dan di Ruang Kopi ini tentunya terdapat menu andalan yang harusnya kita coba dan menarik untuk kita ikuti bersama. Dan pemirsa, untuk menu favorit yang ada di Ruang Kopi ini tadi sedikit kita survei bahwasannya untuk menu favorit di kafe ini yaitu menu kopi petik merah. Dan bagaimana rasanya? Yuk langsung aja kita ramai ke sana dan kita lihat dulu gimana tempat dari kafenya itu sendiri. Baik pemirsa, itulah tadi liputan dari Ruang Kopi yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentunya bukan hanya kopinya saja yang enak, di mana tadi sudah Anda jelaskan kopi putih merahnya, dan juga ada makanan lain selain daripada kopinya. Dan tentunya selain daripada makanan dan juga minumnya, di sini juga terdapat tempat yang sangat teduh sekali untuk kita bersilaturahmi, bercengkrama dengan keluarga. Oleh karena itu, yuk kita langsung ramai-ramai ajak keluarga, sanak keluarga untuk bisa ada ataupun untuk bisa makan bersama di Ruang Kopi ini. Sekian laporan dari Indah, kami akhiri. Bila itu terkadang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dapat dilihat di belakang saya merupakan proses dari pembangunan flyover Jalan Sultan Agung, di mana mencapai 10% dari pengaspalan dan pengecatan yang diperkirakan akan selesai pada esok hari tanggal 7 Maret 2021. Sejak tanggal 28 Januari 2021, Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung tentang pembatasan jam operasional kegiatan usaha mulai berlaku. Salah satu
Kegiatan usaha yang terdampak dari kebijakan tersebut adalah Cafe Ruang Kopi. Saat ini saya sudah berada di Cafe Ruang Kopi dan akan mewawancarai langsung mengenai dampak kebijakan tersebut bersama dengan pemilik Cafe Ruang Kopi. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan owner Cafe Ruang Kopi dengan Mas Reza. Selamat sore Mas Reza. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik. Pasti Mas Reza sudah tahu tentang kebijakan jam operasional, pembatasan jam operasional kegiatan usaha di Bandar Lampung ini ya. Nah, apa nih Mas perbedaan jam operasional Cafe Ruang Kopi dari sebelum ada kebijakan ini dan setelahnya? Kalau jelas kalau ada kebijakan ini sedikit banyak merugikan kita pedagang, karena seperti diketahui kan kalau operasional kedai ini kadang-kadang sampai jam 12 malam. Oh iya. Nah, jam-jam 10 itu kadang-kadang lagi rame-ramenya gitu kan, orang rame ngopi, nongkrong gitu. Cuman karena ada pembatasan ini jadinya berkurang, jadi harus tutup. Jadi sebelumnya jam-jam segitu tuh biasanya rame, sekarang semenjak ada itu jadi sepi. Baik. Nah, harapannya selanjutnya gimana Mas ke depannya? Cepat selesai deh dengan apapun yang dari pemerintah mau lakukan, apakah itu vaksin diratakan, maksudnya diratakan tuh nyampe ke kitanya semakin cepat mungkin semakin baik, karena dengan ratanya vaksin akhirnya kan nanti pemerintah tidak ada alasan lagi untuk lockdown lagi, karena tidak ada alasan lagi untuk PSBB. Harapan saya sih seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Reza. Semoga kafenya tetap laris ya. Walaupun berkurang sedikit-sedikit. Baik pemirsa, walaupun belum diketahui kapan kebijakan ini masih berlaku karena tidak ditentukan waktunya, kita berharap semoga Lampung segera berstatus zona hijau COVID-19 dan corona pun cepat selesai dan vaksin juga cepat merata dirasakan oleh seluruh orang di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Harga kayu jati yang kita pikir sangat mahal dan hanya dapat diubah dalam bentuk dipan ataupun lemari, ternyata dapat diubah menjadi alternatif penyaluran salah satu hobi, yaitu penyaluran dalam hobi tanaman hias. Dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan rak kayu di Bandar Lampung yang bertempat di Jalan Sultan Agung, tepatnya di sebelah studio Radar TV. Nah, rak yang dibuat di sini sangat bervariasi, mulai dari single, ada juga yang 3-5 tingkat, seperti yang berada di sebelah saya ini yang 5 tingkat, dan yang di belakang saya ini yang hanging. Nah pemirsa, bagaimana? Apakah Anda tertarik? Untuk pemesanan, Anda tidak perlu repot-repot datang ke sini, Anda hanya perlu mencari akun Instagramnya, yaitu @rakkayu saja. Demikian, sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, saat ini saya Mary Cynthia Putri sedang berada di salah satu kedai kopi di Bandar Lampung yang cukup ramai pengunjungnya, yaitu Ruang Kopi. Jadi, mari kita cicipi langsung kopi yang ada di sini. Ya pemirsa, ini adalah salah satu favorit minuman yang ada di kedai ini, yaitu namanya Lanang Kopi. Dengan harga Rp7.000 kita sudah bisa menikmati kopi di sini. Bisa kita nikmati bersama teman, kerabat, dan juga keluarga. Baiklah pemirsa, cukup informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore pemirsa, inilah situasi terkini dari proses pembangunan flyover Jalan Sultan Agung. Dapat Anda lihat di belakang saya terdapat alat berat TR yang nantinya akan digunakan untuk proses pengaspalan sebagai proses finishing dari flyover ini. Diperkirakan proses pengaspalan akan selesai tanggal 7 Maret 2021 dan informasi untuk Anda, proses pengaspalan sudah dimulai dari tanggal 1 Maret 2021. Kita doakan pada akhir Maret 2021 nanti proses peresmian dari flyover ini tidak hanya sekedar angan-angan saja. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di flyover Jalan Sultan Agung dan dapat Anda saksikan bahwa proses pembangunan flyover ini 90% hampir selesai. Dapat Anda saksikan di belakang saya masih banyak pekerja yang sangat berantusias
antusias untuk menyelesaikan proses pembangunan flyover ini. Rencana dari peresmian pembangunan flyover ini akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2021. Selamat sore pemirsa, saat ini sedang populer sekali tanaman hias dan tidak sedikit warga yang memanfaatkan hal ini untuk mengembangkan kreativitasnya maupun usahanya, dan saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pengrajin usaha di Jalan Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung, dan saat ini bersama saya sudah ada Bapak Anton. Selamat sore Bapak Anton. Iya, Bapak Anton sudah berapa lama nih menekuni kegiatan ini? Kalau untuk menekuni buat kembang rak ini sudah cukup lama. Cuman untuk di sini saya udah 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun. Cuman sudah lama ya Pak ya. Kalau ini terbuat dari kayu ya Pak? Kayu yang jati kita Belanda. kayu pakai. jati. Iya. Iya, jadi tidak diragukan lagi ya Pak kualitasnya. Insya Allah nggak Iya. diragukan lagi. Kalau untuk proses pembuatannya kira-kira kita membutuhkan waktu berapa lama Pak? Itu tergantung Mbak. Tinggal gimana pesanan ukuran. Oh, tergantung ukuran. Biasanya kita bisa 2 hari. Oh, 2 hari Untuk sudah. kalau yang ini yang biasa. Iya, untuk ini kan ada yang kayaknya ada yang Ini single. yang standing single, ini yang rak. Ini rak sampai 3 tingkat ya Pak ya? Iya. Sampai 3 tingkat. Kalau untuk harganya kisaran dari berapa tuh Pak? Kalau harga kisaran ada yang 250, ada yang 400. Ya tergantung ukuran juga sih Mbak. Tergantung ukuran, Iya. jadi mulai 250 ya Iya. Pak ya? Tergantung ukuran, dan kita buat ini berdasarkan pesanan ya Pak ya? Pesanan. Berdasarkan pesanan. Kalau kita jualnya kira-kira di mana Pak? Online atau? Kita online bisa. Oh, kita online melalui Instagram? Iya, Instagram. Instagram ya Pak ya? Ya, terima kasih Bapak Anton atas waktunya. Sama-sama. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Iya. Pemirsa, rak tanaman di sini yang dibuat sangat bervariasi, mulai ukuran single hingga 3 tingkat, dan harganya pun sangat bervariasi mulai dari Rp250.000 hingga Rp800.000, dan tidak membutuhkan waktu lama, hanya cukup 2 hari saja sudah kita dapat memiliki rak tanaman ini. Dan bagi Anda para pecinta bunga, wajib banget nih punya salah satu rak tanaman yang dibuat oleh Bapak Anton tadi. Ya, demikian Ratna Agustina melaporkan. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang bersama saya Tasya Aulia. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sultan Agung, flyover yang sedang masih dalam proses pembangunan. Dan seperti yang bisa Anda lihat, mobilitas pengendara roda 4 dan roda 2 saat ini terpantau ramai lancar. Dan seperti yang kita lihat, bahwa pembangunan flyover saat ini tidak mempengaruhi pengendara mobil dan juga motor. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang kopi, yaitu kedai kopi yang berlokasi di lapangan Radar Lampung. Kedai kopi ini tidak hanya menyediakan kopi pada umumnya, tetapi terdapat juga kios pengrajin kayu. Untuk informasi lebih lengkapnya, saya akan langsung mewawancarai owner dari pengrajin kayu itu tersendiri. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir, harga satu rak berbahan jati Belanda ini masih terjangkau mulai dari Rp250.000 saja. Sekian reportase dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Radar TV. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung hampir 1 tahun. Salah satu sektor yang terdampak adalah UMKM. Banyak dari UMKM di Indonesia, bahkan di kota Bandar Lampung, yang gulung tikar. Namun untuk pengusaha satu ini tidak ada kata menyerah karena berhasil bangkit dari COVID-19. Baik pemirsa, saat ini saya Wahyunita sudah berada di ruang kopi bersama pemilik dari ruang kopi tersebut, bersama Ibu, permisi, dengan Ibu siapa? Oke. Selamat sore Ibu. Ini kan sudah berdiri sejak tahun 2019 ya Bu ya? Nah, di tahun 2019 intinya itu sebelum COVID-19. Nah, di tengah COVID-19 sempat tutup ya Bu, saya dengar. Sempat tutup, langsung sekarang sudah bangkit kembali. Apa tips dan trik untuk pemirsa yang akan dibagikan nih Bu, bisa bangkit kembali, membuka usaha kembali di tengah pandemi COVID-19? Tipsnya kita selalu upgrade tentang kemauan pasar. Jadi kemauan pasar itu misalnya dia lebih tren dengan apa, misalnya dengan kopi susunya, atau dengan kopi hitamnya, black coffee-nya, atau dengan makanan-makanan lainnya. Jadi sebagai sumber pangan, sebagai yang punya kedai, sebagai punya ininya, kita harus tahu peminatnya yang diinginkan oleh pengunjung. Berarti sekarang sudah bangkit nih, omsetnya sendiri sudah mulai baik? Pelan-pelan sih sudah mulai bangkit.
Jadi harapan dari kita semoga COVID sudah selesai ya Bu ya. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi tips dan trik agar tetap bangkit UMKM kita di tengah pandemi COVID-19. Tidak ada orang yang kalah selama kita tidak menyerah. Saya Wahyunita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.